Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nejenia Jengpalupi dengan NIM 12300230028. Saya dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Prodi S1 Kebidanan. Baik, kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget ya, terutama kalau kamu pernah tahu atau akan berhubungan dengan dunia kesehatan. Kita mau bahas soal informed choice dan informed consent. Mungkin istilahnya terdengar formal banget ya, tapi jangan khawatir. Saya bakal jelasin ini dengan santai dan mudah dimengerti. Jadi, ayo simak sampai habis. Jadi, pernah nggak sih kalian merasa bingung atau nggak yakin waktu dokter atau tenaga kesehatan ngajak ngobrol soal tindakan medis? Misalnya, waktu harus pilih metode persalinan atau tanda tangan persetujuan untuk operasi. Nah, itu semua ada hubungannya sama informed choice dan informed consent. Dua hal ini penting banget supaya kita bisa jadi pasien yang paham, bukan cuma ikut-ikut saja. Baik, saat ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa sih informed choice itu. Baik, informed choice itu intinya adalah proses kita dikasih atau diberitahu informasi selengkap-lengkapnya tentang tindakan atau pilihan medis. Dari situ kita bisa membuat keputusan yang sesuai sama apa yang kita mau dan yakini. Contohnya, kalau kamu lagi hamil, dokter bakal kasih info soal metode persalinan normal, sesar, atau pakai induksi. Dan Anda bisa pilih yang terbaik setelah mengetahui semua resiko, manfaat, dan alternatifnya. Baik, lalu yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu informed consent. Nah, informed consent itu kelanjutan dari informed choice. Setelah kita paham dan setuju dengan tindakan yang mau dilakukan, kita kasih persetujuan, biasanya dalam bentuk tanda tangan atau jadi ini semacam konfirmasi kalau kita sadar dan gak ada paksaan. Lalu, kenapa ini penting banget sih? Guys, ini penting banget buat melindungi kita sebagai pasien loh. Kalau kita pahami informasi dan ngasih persetujuan, kita jadi tahu hak kita. Plus, ini juga melindungi tenaga kesehatan supaya nggak sembarangan ambil tindakan tanpa izin. Win-win banget kan? Lalu, kapan dan kepada siapa ini diberikan? Ini biasanya dilakukan sebelum ada tindakan medis yang serius, seperti operasi, pasang alat medis, atau bahkan suntik imunisasi. Jadi, informed choice dan informed consent itu harus diberikan ke kita sebagai pasien, atau kalau kita nggak bisa ngambil keputusan. Seperti misalnya anak kecil, ya ke orang tua atau ke ahli mereka. Selanjutnya, ada cara penyampaian tenaga kesehatan. Terus, gimana sih tenaga kesehatan harus kasih info ini? Intinya, mereka harus ngomong dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jangan sok-sok ngomong istilah medis yang bikin kita pusing ya. Jelasin apa kondisinya, opsi apa aja yang ada, dan apa resiko dan manfaatnya. Lalu kasih waktu kita untuk mikir. Jadi kita nggak merasa dikejar-kejar untuk mengambil keputusan. Lalu dampak jika dilakukan dengan benar. Kalau ini dijalankan dengan baik, hubungan pasien dan tenaga kesehatan jadi lebih harmonis dong.
kita juga merasa dihargai karena pendapat kita didengar ya. Tapi kalau nggak dilakukan, bisa jadi masalah hukum juga. Kayak misalnya pasien merasa nggak diberitahu dan akhirnya ada kesalahpahaman. Lalu ini contoh informed choice ya. Kalau kalian lihat di dokumen atau gambar tersebut, pasien diberikan opsi untuk menerima atau menolak rujukan ke rumah sakit tertentu. Informasinya cukup jelas, mulai dari nama pasien, alamat, dan pilihan rumah sakit yang akan dituju. Ini penting banget karena pasien punya hak untuk tahu dan menentukan pilihan yang sesuai dengan keadaannya. Lalu, ini contoh informed consent yang ada di sebelah kanan saya. Ada detail tindakan medis yang dijelaskan dengan jelas kepada pasien. Pasien juga diminta menyatakan apakah mereka setuju atau menolak tindakan medis tersebut. Contohnya di sini ada kolom untuk nama pasien, jenis tindakan medis yang dijelaskan, hingga tanda tangan pasien dan tenaga kesehatan. Dokumen ini adalah bukti hukum bahwa pasien sudah diberikan informasi yang lengkap. Baik, jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu nanya dan paham sebelum ambil keputusan medis ya. Kalau nggak jelas, tanyain aja sampai puas. Ingat, ini tentang tubuh kita dan hak kita. Oke, sekian dulu penjelasan hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung komen di bawah ya. Baik, sampai jumpa di video berikutnya.